Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, RSUD Andi Makassau Kota Parepare merawat 2 korban gempa Sulawesi Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Bantuan untuk warga Sulawesi Barat yang terkena bencana gempa bumi terus dilakukan di sejumlah daerah. Di Parepare, Dinas Kominfo bersama Dinas Perhubungan dan juga Karang Taruna turun langsung ke lokasi menyalurkan bantuan makanan kepada para korban. Peduli terhadap korban gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, Karang Taruna Kota Parepare bersama staf Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan Kota Parepare menyalurkan bantuan berupa bahan makanan dan perlengkapan bayi pada Senin 18 Januari 2021. Bantuan tersebut diserahkan Ketua Karang Taruna Kota Parepare kepada Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Posko Bantuan Peduli Gempa Bumi Sulawesi Barat yang didirikan pemerintah Kota Parepare sejak 2 hari yang lalu di halaman kantor BPBD Kota Parepare. Ketua Karang Taruna Kota Parepare HM Iskandar Nusu mengharapkan bantuan ini bisa tersalurkan secara cepat dan tepat kepada para korban di lokasi bencana. Hari ini kami dari Karang Taruna Kota Parepare memberikan bantuan untuk korban bencana alam gempa bumi di Sulbar, yang mana itu korban dari korban di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Kemudian kita bantu itu dari Indomie, air gelas, dan beras. Drop di posko Badan Bencana Pemerintah Kota Parepare dan akan diserahkan nanti di Kabupaten Mamuju. Pada saat ini juga kami sekalian menyerahkan bantuan untuk Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Purna Paskibraka Indonesia PPI Kota Parepare turut memberikan bantuan untuk korban gempa di Sulawesi Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Parepare kepada tim koordinasi BPBD Dinas Sosial Parepare di Posko Peduli Bencana di kantor BPBD. Sebagai wujud kepedulian terhadap korban terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Kota Parepare turut memberikan bantuan berupa alat perlengkapan bayi, bahan makanan, serta perlengkapan mandi pada Senin 18 Januari 2021. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Kota Parepare, Dede Hari Rustaman, kepada tim koordinasi BPBD Dinsos Parepare di Posko Peduli Bencana di kantor BPBD Kota Parepare untuk nantinya disalurkan di posko pengungsian yang ada di Majene dan Mamuju. Ketua PPI Kota Parepare Dede Hari Rustaman mengungkapkan hal ini sebagai wujud kepedulian yang dilakukan Purna Paskibraka Kota Parepare untuk meringankan beban para korban gempa bumi di Sulawesi Barat. Alhamdulillah untuk ini hari kami dari Purna Paskibraka Indonesia membantu saudara-saudara kita yang berada di Mamuju yang tertimpa musibah. Insyaallah bantuan kami ini titip kepada pemerintah Kota Parepare melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Semoga apa yang kami sumbangkan bersama teman-teman Purna Paskibraka Indonesia Kota Parepare bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang di sini. Bantuan yang diserahkan berupa Indomie 15 dos, popok bayi 5 dos, pembalut wanita 1 dos, sampo 1 dos, sabun dan odol 1 dos, air gelas 7 dos, dan sarung 1 dos. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, gempa yang mengguncang Sulawesi Barat pada pukul 2 dini hari Jumat lalu membuat banyak korban berjatuhan. Di Rumah Sakit Umum Andi Makassau Kota Parepare saat ini telah merawat 2 korban gempa berjenis kelamin laki-laki berumur 3 tahun dan juga seorang lansia. 2 korban gempa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dirawat di Rumah Sakit Andi Makassau Kota Parepare.
Kedua korban tersebut yakni seorang anak laki-laki berumur 3 tahun yang tertimpa material bangunan di bagian kepala dan seorang pria lanjut usia yang mengalami cedera serius di bagian kaki. Kedua korban kini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare sesuai dengan arahan langsung dari Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Kedua korban segera ditindaklanjuti Direktur RSUD Andi Makassau, Dr. Reni Angrenisari, dengan memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di RSUD Andi Makassau. Atas nama Ervandi usia 3 tahun, korban ini mengalami trauma kepala sedang dan sekarang ada di perawatan ICU sementara ditangani. Kemudian yang kedua, pasien atas nama Khairun itu 83 tahun dengan luka patah pada punggung kaki kanan dan sementara ini masih ada di ruang kamar operasi sementara dapat pertolongan dari tim medis. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dalam upaya perketat penerapan protokol kesehatan, tim gabungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Parepare melakukan patroli keliling guna menertibkan masyarakat sekaligus memberikan sosialisasi terhadap penerapan surat edaran terbaru Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta tenaga kesehatan yang tergabung dalam tim Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Parepare turun melakukan patroli malam, menertibkan masyarakat sekaligus memberikan sosialisasi terhadap penerapan surat edaran terbaru Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare nomor 060-29-GT-COVID-19 tanggal 15 Januari 2021 tentang pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kota Parepare Dr. Andes Haji Muhammad Anzar MSI pada Sabtu malam 16 Januari 2021. Jam 7 tutup, tapi layani orang sampai jam 9 ya. Kalau ada pergerakan ya. Kalau ada masyarakat datang mau bungkus Surat edaran terbaru Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare nomor 060-29-GT-COVID-19 tanggal 15 Januari 2021 tersebut berlaku mulai tanggal 16 Januari hingga 25 Januari 2021 yang ditandatangani Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH selaku Ketua Satgas COVID-19 Parepare. Wakil Ketua 1 Dandim 1405 Maluserta Letkol Arianto Wibowo, Wakil Ketua 2 Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah, dan Ketua keempat Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos. Sahril Santi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare kembali memperpanjang kebijakan terkait pembatasan jam operasional tempat keramaian seperti warung makan dan juga swalayan. Bahkan jam operasional yang sebelumnya sampai pukul 20.00 kini berubah menjadi pukul 19.00. Pembatasan jam operasional usaha di Kota Parepare diperpanjang, menyusul keluarnya surat edaran terbaru dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare nomor 060-29-GT-COVID-19 tanggal 15 Januari 2021 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021. Surat edaran yang ditandatangani Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH selaku Ketua Satgas COVID-19 Parepare, Wakil Ketua 1 Dandim 1405 Maluserta Letkol Arianto Wibowo, Wakil Ketua 2 Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah, dan Ketua keempat yakni Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos. Dalam surat edaran tersebut mengatur jam operasional seperti pengelola swalayan, retail modern, tidak melakukan aktivitas di atas pukul 19 malam, dikecualikan bagi apotik atau toko obat tetap beroperasi secara normal, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara untuk pasar seperti Pasar Lakesi,
Labukang, dan Pasar Sumpang Minangai tidak boleh ada aktivitas setelah pukul 16 bagi pengelola restoran, rumah makan, kafe, warung kopi. Aktivitas makan minum di tempat hanya sampai pukul 19 atau jam 7 malam dengan jumlah pengunjung 25% dari kapasitas ruangan. Namun tetap dibolehkan layanan pesan antar sampai pukul 21 atau jam 9 malam. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SD Sekota Parepare berhasil menggalang dana bantuan hingga 63 juta rupiah. Inisiatif melakukan penggalangan dana ini setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SD Sekota Parepare berhasil menggalang dana bantuan hingga 63 juta rupiah. Bantuan yang dikoordinir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diserahkan dalam 2 tahap di Posko Bantuan Pemerintah Kota Parepare pada Sabtu 16 Januari dan Senin 18 Januari 2021. Haji Masrum mengungkapkan inisiatif melakukan penggalangan dana dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wujud kepedulian dalam membantu korban gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat. SD tingkat Kota Parepare sebanyak 4 kecamatan. Adapun proses perjalanan perkembangan ini itu mulai pada hari Sabtu. Oleh karena pada malam itu saya mohon petunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Kadis, saya mohon petunjuk. Dan Pak Kadis merespon, silakan jalan, itu bagus. Maka saya upload di kelompok kerja MKKS tingkat kota. Hal senada juga dikatakan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris. Bagian dari rasa toleransi terhadap kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Sulawesi Barat. Ini kan bukan yang pertama kali kami lakukan, tapi sama dengan bencana kemarin waktu gempa Palu, kami juga sudah lakukan. Nah, apa yang kami lakukan ini kan merupakan bagian dari program yang berkolerasi dengan pemerintah kota. Karena bagaimanapun juga Dinas Pendidikan adalah bagian dari pemerintah kota. Bantuan yang terkumpul tersebut disalurkan melalui pemerintah Kota Parepare yang dipusatkan di Posko Bantuan ex kantor BPBD Jalan Ahmad Yani Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Persatuan Tamtama Sejiwa Brimob Parepare melakukan giat bakti sosial bersama anak-anak panti asuhan sebagai ungkapan rasa syukur telah melaksanakan tugas negara. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Wujud rasa syukur dalam kesuksesan bertugas sebagai anggota Polri, Persatuan Tamtama Sejiwa Brimob Parepare mengadakan giat bakti sosial. Giat bakti sosial ini ditujukan untuk anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Al-Birru yang berlokasi di Jalan Perumahan Marham Alam Raya, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare. Apresiasi dan Yon B pelopor Kompol Sapare Esos kepada Tamtama Sejiwa Brimob Parepare dengan memimpin langsung giat baksos ini. Saudara kita, anak kita yang ada di Panti Asuhan Al-Birru. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya kepada adik kita, saudara kita yang membutuhkan, di mana musim pandemik ini ya sangat berarti terkait dengan bantuan-bantuan. Alhamdulillah dari anggota kami, Bataran Bipropor, Tamtama Angkatan 4041 ini mengumpulkan dananya untuk memberikan bantuan. Dan ke depan ini ada rencana lagi dari Bataran akan mengumpulkan bantuan untuk saudara kita yang memang musibah gempa di Sumbar. Mudah-mudahan bisa terkumpul dengan cepat. Itu akan kita salurkan ke Polda Sumbar, yaitu teman-teman kita yang ada di sana. Diketahui Tamtama Sejiwa merupakan kesatuan beberapa angkatan, yakni 40, 41, dan 42 Tamtama Brimob Polri yang bertugas di Brimob Batalon B Pelopor Sat Brimopolda Sulawesi Selatan di Kota Parepare, masing-masing mempunyai nama angkatan, yaitu Bara Ampuh, Bara Kompas, dan Bara Koeda. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Bantuan logistik pemerintah Kota Parepare untuk korban gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat mulai diberangkatkan pada Senin siang, 18 Januari 2021. Bantuan tersebut berangkat dengan 7 armada yang dipimpin oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Bantuan logistik pemerintah Kota Parepare untuk korban gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat mulai diberangkatkan pada Senin siang 18 Januari 2021. Bantuan tersebut diangkut menggunakan 2 unit mobil truk milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan Dinas Pemadam Kebakaran, serta 2 unit mobil pick-up milik Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Parepare. Berangkat dengan 7 armada, perjalanan bantuan tersebut dipimpin PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Rasdi Adam. Sementara untuk personil yang diterjunkan untuk mengawal bantuan sebanyak 31 orang terdiri dari staf BPBD 11 orang, Satpol PP 4 orang, Brimob 2 orang, Dinas Sosial 4 orang, Damkar 4 orang, Dinas Perhubungan 4 orang, dan Dinas Kominfo 2 orang. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu saat memimpin apel sebelum pemberangkatan mengatakan bantuan ini rencananya akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang saat ini sudah tiba duluan di lokasi bencana. Oleh itu kami harapkan teman-teman kita berdua nanti bersama, semoga perjalanan kita ini dapat berjalan sukses dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai informasi, bantuan bencana ini insya besok akan diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Parepare. Karena Pak Wali sekarang sudah berada di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Ketua DPD 1. Insya besok bantuan dari Pemkot Parepare ini dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai SKPD akan disalurkan ke lokasi bencana. Kepala Dinas Kominfo Parepare ini berharap dan berdoa perjalanan bantuan ini bisa berjalan lancar dan secepatnya tiba di lokasi dengan selamat. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Usutun Sana. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.